Efraja sudah Quran ya? Sudah Quran belum? Sudah Quran ngajinya? Belum. Belum. Oke, kalau belum diperhatikan ayatnya ya, Mister bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nah, ini adalah Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Yang artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, kata Luqman. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dua ayat ini mengisahkan kita tentang seorang yang bernama Luqman Al-Hakim. Nah, sudah ada ya yang masuk ya. Ada Gendis, ada Febrina, ada Noval. Tandain dulu. Ada Gendis, ada Febrina, ada Noval. Nah, kalian tahu nggak siapa itu Luqman? Nah, ada yang tahu nggak apa itu Luqman? Siapa itu Luqman? Yang baru bergabung boleh dibuka ya bukunya halaman 131 karena kita sudah memasuki bab baru yaitu tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Sebelum Mister melanjutkan lebih jauh nih pelajaran kita tentang Luqman Al-Hakim ya, Mister mau tanyakan yang tadi. Ada yang tahu nggak siapa itu Luqman Al-Hakim? Seorang Pak Guru pelajar agama Islam di SDN Sukamaju. Seorang Pak Guru yang mengajar agama Islam di SDN Sukamaju. Itu namanya Pak Ilham ya, bukan Pak Lukman. Nah, siapa itu Luqman Al-Hakim? Nah, yang lain ada yang tahu nggak ya? Siapa yang dimaksud tentang Luqman Al-Hakim? Hamba Allah yang saleh. soleh ya. Nah, jadi Luqman Al-Hakim itu adalah hamba Allah yang soleh. Nah, itulah karena kesolehannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menceritakannya kembali kepada Nabi Muhammad SAW sehingga namanya itu diabadikan di dalam Al-Quran ya. Baru ramai yang masuk. Yang baru bergabung buka bukunya ya halaman 131, kita masuk pembahasan baru yaitu tentang Luqman Al-Hakim. Nah, hari ini kita nggak lama-lama ya. Zoom meetingnya hanya tentang menceritakan sekilas saja siapa yang dimaksud dengan Luqman Al-Hakim, siapa yang Allah maksud dengan Luqman Al-Hakim itu.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, peserta didik atau siswa mengetahui tentang Luqman Al-Hakim. Jadi harapannya setelah mempelajari agama Islam hari ini, kalian jadi tahu siapa itu Luqman Al-Hakim ya. Kemudian peserta didik memahami kisah Luqman Al-Hakim. Kenapa sih Luqman Al-Hakim ini Allah sebut namanya di dalam Al-Quran? Bahkan Luqman Al-Hakim ini bukan seorang nabi ya, tapi Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Berarti hamba Allah yang satu ini sangat-sangat istimewa. Istimewa dalam hal kebaikan ya. Abu Lahab juga disebutkan Mister namanya di dalam Al-Quran. Ya, Abu Lahab disebutkan namanya di dalam Al-Quran ya. Tapi bukan dengan kemuliaan, tapi dengan kehinaan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian memahami apa yang dimaksud dengan Luqman Al-Hakim. Siapa itu Luqman Al-Hakim ya? Nah, tadi sudah ada yang menjawab ya pertanyaan yang pertama. Tahukah kamu siapa Luqman Al-Hakim ya? Ada yang bilang Pak Guru ya yang mengajar di SD Negeri Sukamaju ya. Itu Pak Ilham ya namanya ya. Kemudian ada yang menjawab hamba Allah. Nah, hamba Allah yang soleh. Ya, betul. Hamba Allah yang soleh itu bernama Luqman Al-Hakim yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang kedua ini pertanyaannya, keteladanan apa yang ada pada diri Luqman Al-Hakim? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya ke dalam Al-Quran, bahkan sampai kita harus mempelajari tentang dirinya. Bahkan dirinya bukan merupakan seorang nabi. Coba menurut kalian apa keteladanan yang ada pada diri Luqman Al-Hakim? Ada yang tahu keteladanan apa yang ada pada diri Luqman Al-Hakim? Nah, ada yang tahu? Ayo yang tahu Mr. kasih star. Ayo, keteladanan apa yang ada pada diri Luqman Al-Hakim? Nah, siapa itu Luqman Al-Hakim ya? Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah ada yang menjawab. Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim banyak memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Jadi Pak Luqman ini ya atau Luqman Al-Hakim ini terkenal karena beliau sering memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya. Nasihat-nasihat apa? Nasihat-nasihat tentang kebaikan-kebaikan ya, tentang akhlak, tentang akidah, kemudian tentang dakwah ya, kemudian tentang yang lain-lainnya kepada anak-anaknya. Nah, kalau seandainya kalian mungkin pernah ya diberikan nasihat oleh orang tua kalian, oleh ayah kalian, oleh ibu kalian ya, atau diberikan nasihat oleh guru-guru. Nah, guru-guru itu yang memberikan nasihat, ayah dan ibu merupakan contoh dari keteladanan Luqman Al-Hakim, yaitu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Lalu yang ketiga, Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi. Nah, jadi setelah belajar hari ini ya, jangan pula kalian bilang hari ini belajar Nabi Luqman. Karena di dalam Al-Quran ada nama Luqman Al-Hakim, jadi dibilang Nabi Luqman ya. Enggak. Nah, Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi. Beliau adalah hamba Allah yang biasa, manusia biasa ya. Beliau adalah hamba Allah yang saleh. Nah, selain Luqman siapa lagi Mister yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran? Banyak ya. Allah pernah menyebutkan yang tadi Mister bilang Abu Lahab ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, kata Allah. Nah, ada lagi
Allah sebutkan nama dalam Al-Quran yang bukan Nabi. Siapa? Raja Mesir. Siapa Raja Mesir? Ada yang tahu nggak siapa nama Raja Mesir? Gelarnya apa? Ayo. Ada yang tahu? Wah, ini terkenal sekali loh. Masa nggak ada yang tahu? Fir'aun. Fir'aun ya, Fir'aun, gelar Raja Mesir. Allah sebutkan namanya berkali-kali di dalam Al-Quran ya. Tetapi bukan bentuk kemuliaan, melainkan bentuk kehinaan. Nah, Luqman Al-Hakim salah satu contoh hamba Allah yang patut kita teladani. Makanya Allah menyebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kapan dan di manakah Luqman Al-Hakim tinggal ya? Ada yang berpendapat bahwa Luqman Al-Hakim ini tukang kayu. Nah, tinggal yang berasal dari Habsyi. Habsyi itu di daerah Abyssinia. Abyssinia itu kalau sekarang mana ya? Kita nggak bisa tampilkan peta di sini. Itu di Jazirah Arab ya. Dia sebelah kiri agak ke bawah, Habsyi. Kemudian Luqman Al-Hakim adalah seorang hakim. Ada juga nih yang berpendapat bahwa Luqman Al-Hakim adalah seorang hakim yang hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam ya. Berarti pada saat kerajaan pertama. Nah, dua pendapat inilah yang menceritakan tentang siapa itu Luqman Al-Hakim. Ada yang mengatakan Luqman Al-Hakim itu tukang kayu. Ada yang mengatakan Luqman Al-Hakim itu adalah seorang hakim ya. Yang mana yang benar Allahu alam. Hanya Allah yang tahu siapa itu Luqman Al-Hakim. Yang pasti Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah yang soleh dan berakhlak mulia. Dia bukanlah seorang nabi dan rasul. Nah, selanjutnya mengapa ya kalau tadi kita tahu kenapa Luqman Al-Hakim ini kan bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi kenapa Allah menyebutkan namanya di dalam Al-Quran? Nah, jawabannya adalah karena Luqman Al-Hakim ini adalah orang yang soleh. Jadi kalau kalian ya ingin Allah sebut namanya, maka jadilah kalian orang yang soleh dan berakhlak mulia. Sehingga Allah menyebut nama kalian. Mungkin nama kalian tidak ada di dalam Al-Quran ya. Tidak Allah sebut di dalam Al-Quran. Tetapi ada hadis yang mengatakan apabila seseorang duduk di majelis-majelis ilmu ya, majelis-majelis ilmu itu perkumpulan-perkumpulan seperti dengerin ceramah di masjid ya, seperti belajar seperti kita ini belajar ya, dan membaca Al-Quran. Jadi orang yang duduk berkumpul dan membaca Al-Quran maka akan Allah sebut namanya di hadapan para malaikat. Nah, maka yang ikut Zoom meeting hari ini ya Allah sebutkan nih nama-namanya nih di hadapan para malaikat. Wahai malaikatku, hari ini Gendis, Febrina, siapa Efraja belajar agama Islam. Mereka menyebut namaku dan membaca Al-Quran. Nah, kita kalau seandainya nama kita disebut sama Ustadz aja kan, kita pasti sudah senang. Atau disebut sama presiden lah, ya disebut sama Pak Jokowi nama kita, Febrina, juara 1 tingkat nasional misalnya kayak gitu. Pasti sudah senang ya, kita bangga ya. Padahal yang menyebut nama kita itu hanya sekelas presiden. Presiden itu kepalanya negara. Kekuasaannya itu cuman dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Malaysia nggak ada apa-apanya. Kalau di Singapura nggak ada apa-apanya ya. Nah, bayangkan ini yang menyebut nama kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam.
yang menguasai segala-galanya. Karena kita duduk di majelis ilmu, kita duduk di depan laptop, di depan HP, kita belajar agama Allah, kita membaca Al-Quran, maka Allah sebut nama kita bukan di hadapan masyarakat ya, tapi di hadapan para malaikat. Nah, jadi kalau ingin disebut namanya oleh Allah, maka jadilah orang yang soleh dan berakhlak mulia. Nah, apa yang diajarkan Luqman kepada anak-anaknya? Kan tadi kita tahu itu, kalau Luqman Al-Hakim itu sering memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. Jadi ada 4 pokok pendidikan atau 4 nasihat yang diberikan Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya ya. Nasihatnya apa saja? Yang pertama akidah ya. Yang kedua tentang ibadah. Yang ketiga tentang dakwah. Yang keempat tentang akhlak ya. Misalnya seperti ayat Quran yang tadi kita bacakan. Quran surah Al-Luqman ya, enggak pakai al ya. Quran surah Luqman ayat 13. Nah, Luqman di sini berkata, wa iz qala Luqmanu libnihi. Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Kata Luqman, wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Janganlah engkau sekutukan Allah. Inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kesalahan atau kezaliman yang besar. Jadi menyekutukan Allah itu dosanya besar ya. Itu yang ingin disampaikan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Ini termasuk pokok akidah ya. Ada juga ibadah ya. Ibadah itu sholat ya. Sholat itu ibadah. Puasa itu ibadah. Misalnya orang tua kalian ingatkan, nah, Efraja jangan lupa sholat. Iya mak, misalnya gitu kan, iya pak. Nah itu contoh orang tua kalian meneladani Luqman Al-Hakim. Nah ada misalnya Febrina bangun sahur, hari ini puasa ya. Nah puasa dibangunkan orang tua. Nah itu contoh teladan Luqman Al-Hakim. Nah, yang ketiga pendidikan dakwah. Ada yang tahu nggak dakwah ini apa? Ayo coba, siapa yang tahu dakwah itu apa? Ayo, Mister tunggu 10 detik. Ada yang tahu? Mengajak manusia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, betul ya sekali. Dakwah itu artinya mengajak ya, mengajak apa? Ngajak orang ke masjid, misalnya itu dakwah. Yuk ke masjid yuk. Ajak orang ngaji, ya kawan-kawan hari ini kita ngaji. Ayo kita pergi ngaji. Nah, itu dakwah ya. Kemudian mencegah kemungkaran. Misalnya kita lihat kawan kita itu dia anaknya bandel. Jadi nengok kucing pengen ditendang kucing itu. Jadi pas dia mau nendang kucing kita ingatkan, Bayu misalnya, Bayu jangan nendang kucing, nggak boleh ya, jangan menyakiti binatang, misalnya kita bilang kayak gitu. Itu termasuk dakwah. Jadi intinya dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan ya. Itu adalah dakwah. Kemudian akhlak ya. Akhlak itu sikap. Sikap itu akhlak. Akhlak terpuji. Akhlak ada dua, ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Nah, orang tua misalnya mengingatkan kita, kamu jadi anak yang baik, misalnya kata orang tua, ngomong yang sopan santun, pakai pakaian yang sopan, kemudian menutup aurat, kemudian kalau bertemu dengan yang lebih tua, salim tangan atau
ini ya, apa namanya, ucap salam, assalamualaikum gitu ya. Nah, itu contoh akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Ada akhlak tercela. Akhlak tercela tuh macam mana? Misalnya nyolong ya, nyuri sendal orang, pergi taraweh, bukannya sholat, pergi taraweh malah main mercon. Merconnya dilempar ke dalam masjid. Atau pergi taraweh baliknya nyolong sendal. Sendalnya untuk apa, Mister? Bukan untuk dipakai ya, sendalnya untuk main lempar-lempar. Nah, itu contoh akhlak tercela. Jadi Luqman ini menasihati anaknya kepada empat pokok pendidikan. Yang pertama akidah. Akidah itu keesaan ya, atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang tadi ya, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Yaitu yang kedua pendidikan ibadah ya. Ibadah, sholat 5 waktu. Kemudian dakwah, mengajak kepada kebaikan dan akhlak ya, mencontohkan perilaku-perilaku terpuji. Nah, itu ajalah yang kita pelajari dari Luqman. Maka yang dapat menjadi teladan kita dari seorang Luqman Al-Hakim ya, manusia biasa yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Beliau adalah hamba Allah yang saleh dan berakhlak mulia. Maka yang dapat kita ambil dari kisahnya itu yang pertama kesolehannya ya. Jadilah kita anak yang soleh sebagaimana Luqman menasihati anak-anaknya. Mister yakin dan percaya pasti orang tua kalian di rumah menasihati kalian ya. Jadi anak yang soleh nak. Doakan orang tua. Ibadah yang rajin. Sholat yang rajin. Nah, mengaji ya. Kemudian akhlak yang mulia. Nah, kita dapat mencontoh akhlak-akhlak Luqman ya. Akhlak Luqman yang mulia. Dan yang ketiga yang dapat kita ambil dari Luqman adalah nasihat-nasihatnya. Nasihatnya apa aja, Mister? Kan tadi Mister baru membacakan satu ya. Luqman bercerita kepada anaknya, la tusyrik billah ya bunayya, la tusyrik billah, kata Luqman. Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Nah, itu baru satu contoh. Masih ada 3 contoh lagi ya. Akan kita pelajari di minggu depan atau setelah libur Idul Fitri. Oke. Nah, terakhir sebagai penutup Mister memberikan latihan ya. Silahkan dikerjakan. Untuk mengerjakan latihannya kalian boleh buka bukunya halaman 134 ya. Coba on mic-nya. Sudah buka bukunya halaman 134? Sudah, Mister. Oke. Di situ ada kutipan ayat Al-Qur'an, Quran surah Luqman, surat ke-31 ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Nah, ada artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tugas kalian adalah menyalin ya. Tulis Quran surat Luqman ayat 13 yang ada di halaman 134. Kalian boleh lihat di buku, kalian boleh lihat di Quran, kalian boleh lihat di Google, boleh lihat di internet ya. Tulis lengkap Arabnya, kemudian sama terjemahannya. Kalau sudah foto ya, foto kayak gini nih kalau sudah. Nah, kalau sudah difoto kirim ke Mr. Teddy.
Nggak susah-susah tugasnya. Dan satu lagi, beserta rekaman catatan suara. Ya, tahu catatan suara ya? Udah banyak yang megang HP sendiri, voice note ya. Nah, membaca Quran surah Luqman ayat 13 dengan tartil. Buka aja WA-nya, langsung direkam suaranya. Jangan lupa ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Rekam suaranya. Wa iz qala Luqmanu libnihi ya bunayya. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka ladzulmun azim. Shadaqallahul azim. Kirim rekamannya ke Mister beserta foto tulisan kalian tadi. Mister, saya belum saya belum Quran, Mister. Saya masih ikro. Baca Qurannya nggak lancar. Nggak apa-apa, itu halaman 134 ada Latinnya, ada transliterasi Latinnya ya. Jadi bisa kalian baca di situ. Yang belum bisa baca ayat Quran, tulisan Arab, baca Latinnya. Yang penting adab-adabnya ya dalam membaca Al-Quran. Pertama ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayatnya. Yang terakhir penutup. Shadaqallahul azim. Kalau udah dapat kayak gitu, Mister kasih 100 nilai hariannya ya. Meskipun baca Qurannya nggak lancar, tajwidnya masih belum pas, nanti kita bisa sama-sama belajar lagi, kita perbaiki kembali. Oke? Nah, jangan lupa dicatat ya latihannya. Jadi nanti kalau Zoom meetingnya berakhir, kalian sudah tahu tugasnya apa ya. Nggak banyak kok. Nah, 1 hari siap. Mister, Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan? nulis Arabnya berapa kali? 2 kali apa 1 kali? 1 kali lah. 1 kali. Nggak perlu 2 kali. 1 kali saja. Bukan QS Lukmannya yang di atas sama di bawah. Oh, terserah kamu. Kalau kamu mau tulis setelah menulis Arabnya tulis Luqman ayat 3 ayat 13-nya dipakai tulisan Arab, di bawah tulis lagi boleh ya. Atau mau tulis judulnya aja di atas Quran surat Luqman ayat 13, terus tulisan Arab lalu terjemahan bahasa Indonesianya boleh juga ya. Yang penting intinya ada Arab dan ada Indonesia ya. Kalau cuman Arab saja, Mister kasih KKM 70 kurang 1, 69 ya. Kalau cuman tulis bahasa Indonesia saja, Mister kasih KKM 70 kurang 1, 69. Tapi kalau ada Arab, ada Latin, Mister kasih tuntas ya. Mister kasih naik. Mister kasih 70, 80, 90 ya. Kalau tulisannya rapi dan bisa dibaca. Tambah lagi dengan rekaman suaranya, Mister kasih 100. Kalau rekaman suaranya nggak ada, ya Mister tunggu sampai ada. Kalau nggak ada juga nanti ya pas-pasan aja ya. Yang penting cukup untuk makan. Nah, yang lain ada yang ditanyakan? Nah, yang lain? UK sudah semua ya, UK ya. Mister belum rekap, tapi Mister harap kalian sudah mengerjakan semua UK-nya. UK terakhir tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oke? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah ya, boleh live ya.